Pagi hari ini nyatakan bahwa dia mati bagi kita. Dia menebus segala dosa-dosa kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur pagi hari ini, amin. Karena Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Mari nyatakan, Engkau Tuhan telah mati bagiku. Bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan pagi hari ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Selamatkan jiwaku. Tuhan bangkit berdiri dengan iman sama-sama.
hari Minggu. Ini adalah hari Jumat. Hari Jumat Agung. Kenapa dibilang agung? Karena yang mati adalah juru selamat kita. Amin. Katakan kanan kiri, kita menjadi umat yang menang. Karena kita telah ditebus, telah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dengan sukacita, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, angkat tangan bagi Tuhan yuk. Yes. Katakan dia mati bagi kita, dia baik. Dia sungguh baik bagi kita, haleluya. Bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Siapa? Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Katakan, ya Tuhan Allah kekuatanku. Yes, dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah, katakan kemenangan. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Tepuk tangan di atas kepala bisa? Baik. Lebih sungguh lagi dong, dia baik. Sekarang tunjuk kanan kiri ya. Katakan, He is so good to you. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Sama-sama. Jesus, He is so good to you and me lagi. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Jesus, He is so good to you. He's so good to you. He's so good to you and me. Nyatakan kanan kiri, Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagimu. Karena dia lahir, dia mati, dia bangkit bagi hidup kita. Karena dia raja di atas segala raja, dia juru selamat kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sama-sama, dia itu firman Allah. Yang turun ke bumi, yang jadi sama
puji Tuhan. Mana tepuk tangannya? Nyatakan sekali lagi ya. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yes, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Yeah. Haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amen. Lagi lebih keras lagi. Lebih lagi. Yeah. Haleluya. Puji Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Dia nyatakan darahnya bagi hidup kita. Darahnya itu penuh kuasa. Amin. Saudara berkemenangan, saudara sembuh, saudara dilawati pagi hari ini. Amin. Nyatakan oleh darah anak domba Allah. Oleh darah anak Domba, oleh kesaksian, kita. Yo, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Dengan iman yuk sama-sama oleh darah anak domba, oleh kesaksian saya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita semua. Haleluya. Yes, kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darahnya berkuasa. Amin. Haleluya. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala darahnya. Sekali lagi nyatakan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Jemaat, darahnya ada kuasa. dengan iman. Sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Nyatakan darah Yesus berkuasa. Oh, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya yeah, haleluya. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Nyatakan ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lagi ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Sekali lagi imani. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah
darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya. Dahsyat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Percaya darah Yesus berkuasa, amin. Amin. Di saat kita sakit, darah Yesus yang menyembuhkan. Di saat lemah, darah Yesus yang memberikan kita kekuatan. Pagi hari ini mari tundukkan kepalamu. Kita mau terima kebenaran firman-Mu. Kembali lagi meneguhkan iman kita. Karena salib Tuhan, karena pengorbanan Tuhan, kita ada sampai saat ini, amin. Itu terjadi karena kehendak Bapa yang di surga. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Kemana kita harus pergi? Menjauhi rohnya Tuhan. Selain kita datang bersyukur pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan sungguh besar setia Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
ada mujizat. Salib Tuhan ada kuasa. Mari angkat tanganmu tinggi, tinggi. Tinggi ke atas. Tanda kita perlu salib Tuhan. Dia berkuasa. Dia sanggup menolong saudara dan saya pagi hari ini. Nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau yang berkuasa. Kau berkuasa, kau dahsyat luar biasa Tuhan. Yes. Oh, thank you Lord. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, tanda penghormatanmu kepada Tuhan. Haleluya, sama-sama. Karena salibmu ku hidup. Karena ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, mujizat. Haleluya, karena salibmu. Amin. Karena ku menang. Engkau yang berkuasa. Haleluya. Sanggup, sanggup, sanggup. Haleluya. Yesus sanggup. Sekali lagi karena salib, karena salibmu. Haleluya. Karena salibmu ku menang, ku sembuh. Sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu. Haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Melakukan mujizatmu di hidupku. Kami percaya ada mujizat pagi hari ini. Kami percaya disucikannya kami, dikuatkan kami, dibukakan jalan bagi kami karena salibmu. Karena pengorbananmu kami hidup pagi hari ini. Bukan karena kehebatan kami ya Tuhan. Bukan karena kami bisa dan mampu. Tapi semata-mata hanya karena salib Yesus. Salib yang berkuasa. Darah yang tercurah, tertumpah pagi hari ini. Bagi setiap umatmu yang hadir di tempat ini. Kedatangan umatmu tidak sia-sia. Kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terimalah pujian dan sembah kami. Dan kami percaya hatimu telah disukakan, disenangkan. Dan kalau Tuhan disenangkan, sesuatu Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya di hari Jumat Agung ini. Kami mau mendengar kembali kebenaran firman-Mu, suara-Mu, isi hati-Mu yang tercurah bagi kami. Kami akan duduk diam, dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua pada pagi yang berbahagia. Hari ini negara kita memberikan tanggal merah. Bukan untuk jalan-jalan, tetapi hari ini negara kita Indonesia memberikan tanggal merah untuk kita umat Kristiani memperingati Jumat Agung. Jumat Agung berbicara tentang salib, berbicara pengorbanan Yesus. Dan kalau saudara hadir di tempat ini bersama-sama untuk kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Bukan hanya Natal saja yang kita lakukan secara meriah, tetapi Jumat Agung, Paskah, bahkan kebangkitannya nanti hari Minggu pun dilakukan harus dengan meriah, saudara. Karena Yesus pengorbanannya tidak akan sempurna kalau hanya ada Bethlehem tanpa Golgota. Sekali lagi, kedatangan Yesus ke dunia akan sia-sia kalau hanya ada Bethlehem tanpa Golgota. Sempurnalah Yesus hadir di dunia ketika hadirnya dan kematiannya. Katakan amin. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang darah Yesus, kuasa darah Yesus. Saya ingin saudara mengetahui sejarah terlebih dahulu, karena dalam Paskah dua hal yang diperingati khususnya bangsa Israel, dua hal yang diingat oleh bangsa Israel ketika Paskah. Yang pertama ialah peringatan roti tidak beragi. Peringatan roti tidak beragi. Terdapat dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-15. Lalu yang kedua, umat Israel dalam Paskah juga harus mengingat tentang tanda darah. Jadi dua hal yang diingat setiap kali bangsa Israel masuk dalam Paskah, hari raya Paskah, yaitu yang pertama roti tidak beragi, yang kedua adalah tanda darah. Keluaran 12 ayat 15, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Lalu yang berikutnya juga dalam Keluaran pasal 12, sekarang ayat yang ke-13. Berbicara tanda darah, Alkitab berkata begini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku, huruf besar, melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ini tulah yang terakhir atau tulah yang ke-10 sebagai tanda bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Firaun dengan segala ketegaran hatinya, dia menolak untuk mengizinkan bangsanya Allah untuk keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, untuk pergi ke tanah perjanjian. Dan tulah yang ke-10 adalah tulah yang paling menakutkan, karena seluruh anak-anak bangsa Mesir saat itu mati.
Kecuali, perhatikan baik, kalau di depan rumah mereka ada tanda darah. Kenapa saudara diselamatkan? Karena saudara punya tanda darah. Setiap bulan minggu pertama gereja kita mengadakan perjamuan asa yang kudus. Ini enggak main-main, saudara. Ini enggak sembarangan kita lakukan, bukan tradisi, bukan keharusan karena minggu pertama, bulan pertama, yuk kita perjamuan asa yang kudus, yuk kita makan roti, yuk kita minum anggur. Bahkan sebentar juga kita akan lakukan perjamuan asa yang kudus, memperingati kematian Yesus. Dan roti yang kita makan dan anggur yang kita minum, ini lambang tubuh dan darah Yesus yang tertumpah 2000 tahun yang lalu. Karena dia cinta saya dan saudara. Karena cintanya yang besar. Dan tanda itu melekat di dalam hidup kita. Sehingga seringkali kita lewat dari maut. Kita luput dari kecelakaan. Karena ada tanda darah. Jadi Paskah ini sangat penting. Seringkali kita hanya berpikir tentang bagaimana memperingati Natal. Kita mempersiapkan begitu hebat, begitu luar biasa Natal. Kita lupa Bethlehem tanpa Golgota sia-sia, saudara. Kalau kita hanya memperingati dia lahir tanpa kita memperingati kematiannya, sia-sia kedatangan Yesus. Injil Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena kasih dia berikan anaknya. Dan saya bersyukur kalau hari ini kesadaran kita penuh akan pentingnya memperingati Jumat Agung. Tuhan tidak larang untuk saudara pergi bersenang-senang, berlibur, enggak larang. Tapi saya harus katakan sebagai gembala, ada yang namanya skala prioritas dalam hidup ini. Ratusan jam dalam seminggu Anda lakukan bebas, lakukan apa saja. Tapi ketika ada datang pada hari Tuhan, datanglah beribadah. Yang memegang nafasmu bukan dokter. Yang memegang nafasmu bukan pimpinanmu, bukan bosmu, Tuhan. Dan pujian tadi kita sudah nyanyikan, karena salibmu ku hidup. Katakan amin. Apa fungsi darah, kuasa darah Yesus? Coba kita buka Alkitab kita sekarang. Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dia. Dan oleh dialah ia, sama-sama katakan apa? Saudara baca apa enggak? 2, 3. Dialah segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh apa? Darah salib Kristus. Kuasa darah Yesus yang pertama adalah memperdamaikan. Sama-sama katakan memperdamaikan. Apa yang dimaksud Pak Pendeta? Anda dengar baik. Ada ayat firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Sebenarnya kita semua ini ahli waris neraka, saudara. Betul? Karena tidak ada yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Bahkan seorang bayi ketika dia lahir dari rahim ibunya, dia sudah berdosa. Dosa apa Pak? Dia kan belum melakukan apa-apa. Dosa keturunan. Karena nenek moyang kita bukan monyet, nenek moyang kita Adam dan Hawa, mereka berdosa dan dosa keturunan itu ada.
kepada seluruh manusia. Saya ingat ketika Abigail umur 2 atau 3 tahun, saya tidak ajarkan apa-apa, tiba-tiba dia mulai berbohong. Ketika dia mau permen, dia dapat permennya, dia taruh di belakang. Saya tanya, apa itu? Betul? Karena manusia memang sudah bawaannya berdosa. Lakukannya dosa, pikirannya dosa, perbuatannya dosa. Anda pergi kemana saja, ada aja godaan-godaan yang menyerang pikiran dan hati kita. Makanya Alkitab berkata, jagalah hati dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan ketika kita tidak bisa jaga diri pikiran dan hati kita, kita akan terlena. Dan yang bahayanya adalah kita menjadi hamba dosa. Saudara tahu kata hamba dosa? Anda tidak berdaya lagi karena Anda diperhamba dengan dosa. Tetapi ketika Kristus hadir, hamba dosa dirubah menjadi hamba kebenaran. Yang setuju katakan amin. Hidup kita hidup yang benar di dalam Kristus. Saya tidak katakan ketika kita terima Yesus otomatis kita nggak berdosa. Bohong. Karena bagi saya pertobatan itu tiap hari. Yang ngerti katakan amin. Ada haleluya. Jangan mikir telur dulu saudara. Jangan mikir makan siang, gampang itu. Dengar dulu firman Tuhan. Katakan amin saudara. Kenapa dikatakan diperdamaikan? Anda perhatikan yang saya mau ngomong. Ketika Yesus ada di salib, Yesuslah perantara yang mendamaikan antara Allah dan manusia. Kita yang tadinya binasa karena Yesus, karena pengorbanannya, karena salib, kita diselamatkan. Yang yakin sudah diselamatkan, katakan amin. Katakan kanan kiri kamu sudah diselamatkan. Haleluya. Saya mau tanya pagi hari ini, siapa yang yakin masuk surga? Angkat tangan. Ada yang masih garu-garu kepala. Apa benar om, saya masuk surga? Wah, surga kok dipertanyakan saudara? Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dengan kata lain, di dunia ini banyak sekali jalan, tapi jalan ke surga hanya melalui Yesus. He is the only way. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Jadi ketika iman percaya kita hanya kepada Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda garansi masuk surga. Haleluya. Haleluya. Tapi Pak, pertanyaannya Pak, apakah keselamatan itu bisa hilang? Hah? Halo, yang di belakang. Keselamatan bisa hilang Pak? Bisa. Anda ingat ada ayat firman Tuhan berkata, lakukan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh, kok kan Yesus sudah lakukan keselamatan, kok kita harus kerjakan? No, dengar saudara ya. Waktu kita terima Tuhan, keselamatan itu gratis. Dia sudah bayar 2000 tahun yang lalu dengan harga yang lunas. Tetapi dalam perjalanan Anda harus mempertahankan. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan malas-malas iring Tuhan saudara. Bisa-bisa karena kita terlena, terleha-leha, kita tertidur rohani, kita lupa kita sudah salah gerbong. Saya sebagai gembala, kami berdua sebagai gembala, nggak akan bosan diingetin, ayo datang ibadah, ayo berdoa, ayo baca firman. Tapi suara kami akan berhenti pada satu titik di mana pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup. Dan orang akan mengembara ke utara, selatan, timur, barat, cari firman. Firman sudah tidak ada. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan sudah selesai. Haleluya. Ada haleluya pagi hari ini. Kita diperdamaikan oleh darah Yesus. Kenapa kita datang pada pagi hari ini di gereja? Kita memperingati Jumat Agung kematian Yesus. Karena Dia yang memperdamaikan kita dengan Allah. Tadinya kita musuh. Saudara tahu dalam
Keluaran, Allah pernah menyesal menciptakan manusia loh. Menyesal. Karena apa? Kedegilan hati. Susah banget dikasih tahu. Coba katakan kiri, kamu susah dikasih tahu ya. Haleluya. Haleluya. Yang pertama, dia memperdamaikan. Yang kedua, kuasa darah Yesus yang kedua dalam Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9. Nah, perhatikan baik. Lebih-lebih karena kita sekarang telah oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari yang pertama kita didamaikan, kuasa darah Yesus yang kedua kita dibenarkan. Saya mau tanya, siapa di sini yang benar? Pak, puji Tuhan Pak, saya orang paling benar. Bahkan saya nggak injek tanah, setan saudara itu. Saking benarnya, nggak ada yang benar. Kalau kita semua masuk ke pengadilan Tuhan, siapa yang berani angkat tangan dan berkata, saya paling suci dari semua? Saya aja hamba Tuhan nggak berani ngomong begitu, karena saya juga masih banyak kekurangan. Saya masih banyak kebodohan. Tetapi ketika kita ada di dalam darah Yesus, ada tanda darah Yesus, Alkitab berkata, kita dibenarkan. Kita yang salah jadi benar. Kita yang gak benar, tambah benar. Karena oleh darah Yesus. Saudara butuh darah Yesus? Saudara mau terima darah Yesus? Kemarin saya ngomong sama istri, darah dan air adalah dua hal yang berbeda, saudara. Walaupun darah itu juga benda cair, saya mendapati, saudara, yang paling banyak di tubuh ini adalah air, cairan. Tapi yang dimaksud cairan itu bukan air, tapi darah. Nah, Anda bayangkan ketika pasukan Romawi menancapkan mahkota itu, gas darah, tusuk bak darah, cabuk bak darah. Berapa banyak darah Yesus yang tertumpah buat kita? Bagi saya setetes darah Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Karena di dalam darah ada kuasa. Di dalam darah sanggup menyucikan diri kita. Sejauh timur dari barat, dia hapus segala dosa-dosa kita. Hanya dengan oleh darah Yesus. Pertanyaannya, kapan pertama kali darah itu tertumpah? Kapan pertama kali darah Yesus tertumpah? Tahukah saudara? Bukan di Golgota, tapi di taman Getsemani. Ketika dia sudah merasa waktunya sudah dekat, dia sudah kasih tahu kepada murid-muridnya ketika perjamuan terakhir. Dia berkata, dari antara kamu akan ada yang berkhianat dan menjual aku. Orang-orang murid-murid berkata, tidak mati sekalipun, kata Petrus. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ini yang luar biasa, Anda dengar baik. Dia panggil ketiga murid. Dia ajak ke taman Getsemani. Pesannya dia berkata, berjaga-jagalah, tunggu aku di sini. Dan saudara tahu, Yesus pergi lebih dalam lagi. Dia berlutut dan dia berdoa. Apa doanya? Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Alkitab jelas berkata dia 3 kali berdoa dan mendapati murid-murid tidur. Padahal dia butuh kekuatan, dia manusia biasa.
Dia Allah tapi dalam tubuh kemanusiaannya, tubuhnya bergoncang. Karena dia tahu yang dia hadapi nggak mudah. Bayangkan dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Dan apa yang terjadi, Alkitab jelas berkata, ketika 3 kali dia berdoa, pecah pembuluh darahnya, keringatnya seperti darah. Disitulah pertama kali Yesus mencurahkan darahnya. Saudara, darah demi darah, darah demi darah. Kalau saudara lihat Passion of the Christ, ini masih berbentuk kitab Yesaya bernubuat tidak seperti rupa manusia lagi. Hancur semua. Nggak seperti manusia, saya nggak bisa bayangkan. Dan manusia saat ini, film tidak bisa melukiskan bagaimana manusia tidak seperti manusia. Tapi itulah Yesus. Itulah Al-Masih Juru Selamat kita. Kita dibenarkan. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara percaya saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kuasa darah Yesus membenarkan kita umat pilihan. Yang ketiga, kuasa darah Yesus apalagi buat kita gereja Tuhan, khususnya kita gereja Tuhan di akhir zaman. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang ketiga, kuasa darah Yesus menebus kita. Yang pertama, kita didamaikan, kita dibenarkan, dan yang ketiga, kita ditebus. Oh haleluya saudara. Dan penebusan darah Yesus ditebus dengan lunas. Saudara, lunas. Darahnya nggak nyicil. Oh nanti 1 bulan 1 kali, no. 1 kali untuk selama-lamanya. Ada orang berkata, bagaimana ya kalau Yesus datang lagi berkorban? Nggak perlu. Sekali seumur hidup, sekali untuk selama-lamanya. Karena ketika Yesus mati, tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus itu robek. Sehingga saudara bisa panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada kepercayaan lain di dunia ini yang bisa memanggil Allahnya itu Bapa, hanya di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, mendekat, lebih dekat, tambah dekat kita dengan Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang berkata saya cinta Tuhan, tapi malas berdoa, malas baca firman, malas beribadah, saya sangat ragu tentang dia cinta Tuhan atau tidak. Karena orang yang cinta Tuhan akan terus mau dan terus mau datang kepada Tuhan. Saudara, yang bisa menolong dunia ini bukan negara-negara maju, bukan tentara-tentara yang hebat, bukan rudal-rudal asoset, bukan persenjataan yang canggih. Yang bisa menyelamatkan dunia hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, darah Yesus bagi kita, darah Yesus bagi saudara dan saya, yaitu menebus kita dengan harga yang mahal. Selanjutnya, 1 Yohanes 1 ayat 9, ini penting. 1 Yohanes 1
ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagaimana mungkin kita disucikan? Bagaimana bisa kita dibenarkan? Hanya oleh darah domba Allah. Yang selanjutnya kuasa dosa itu menyucikan. Saudara tahu yang dilakukan iblis sekarang, sampai sekarang, bahkan seringkali berbicara di telinga dan hatimu. Iblis suka yang namanya mendakwa. Riko, udahlah Riko, lu jangan munafik Riko. Lu kemarin baru bikin apa? Betul? Anda dengar ya? Ada dua suara yang selalu berbicara dan kita dengar dalam telinga dan hati kita. Yaitu suara yang pertama, membuat kita mengaku dosa tapi tujuannya bertobat. Itu suara Tuhan. Ya. Yang kedua, suara juga yang mendakwa, tapi ujung-ujungnya berkata begini, lakukan lagi dong. Sekarang saya mau tanya, dosa itu nikmat nggak? Hah? Dosa itu bisa dijual di Indomaret? Ada datang ke konter, bang, ada dosa. Anda nggak perlu cari ke toko-toko, ada di mana-mana. Kapan saja, di mana saja, siapa saja bisa rentan dengan namanya dosa. Dan lucunya, saudara perhatikan baik. Ketika orang melakukan dosa, mereka tahu itu dosa. Halo, haleluya. Saya suka dengan lagu lama Bu Gembala. Judulnya begini. Tambah hari, ceng ceng ceng. Tambah cinta Yesus. Ceng 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 ceng. Tambah hari, tambah ku percaya. Yang tahu nyanyi dong. Masuk saya joget sendiri. Tambah hari apa? Saya dulu ketika tahu lagu ini berpikir, ini cuma gimmick. Masakah bisa tambah hari, tambah benci dosa. Tapi ketika kita benar-benar di dalam Tuhan, akhirnya kita melihat dosa itu jijik. Sampai di level itu, kerohanianmu aman. Saya ulangi ya, sebagai gembala ya, dengar sebagai mata. Ketika engkau melihat dosa dan engkau rasa jijik, tingkat rohanimu pada level yang aman. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Tapi ketika kau menikmati dan engkau tetap ada di dalam Tuhan, Anda menjadi orang munafik. Haleluya. Percayalah saudara, gembala saudara, sampaikan ini. Karena Tuhan cinta gereja Tuhan di tempat ini. Saya berkali-kali bilang ya, ini direkam di YouTube saudara. Anda kalau pengen dengar lagi khotbah setiap minggu, Anda tinggal datang ke YouTube gereja. Subscribernya nggak banyak, baru 100 lebih. Tapi puji Tuhan, kita sudah mulai menabur di sosial media. Paling tidak dunia melihat gereja kita seperti apa. Tapi yang saya jaga di gereja ini, tolong hamba-hamba Tuhan sebagai pelayan-pelayan mimbar, tolong jaga. Jangan sampai tidak ada lagi suara Tuhan di gereja ini. Karena suara Tuhan adalah suara yang menuntun gerejanya kepada kebenaran, lepas kebenaran. Kita seringkali lupa, nggak apa-apa. Makanya kemarin hari Jumat saya khotbah, saya ngomong gini. Ada satu ibu datang ke gereja,
Pulang dari KKR, dia pulang ke rumah, ketemu suaminya. Waktu nyampe di rumah, ibunya udah ketawa. Suaminya bilang, orang Manado bilang, iki apa ngana? Kenapa kamu? Oh, suaminya berpikir, pasti KKR-nya luar biasa, pendetanya luar. Firmannya bagaimana, Bu? Firman gak penting, yang penting cerita lucunya, Pak. Oh, saudara pikir Bapak Gembala itu stand up komedi? Saya bisa loh bikin ketawa saudara. Saya nanti baca buku 1001 cerita lucu 2022. Saya akan cerita. Dan Anda akan terbahak-bahak. Sekarang pertanyaan, apakah cerita lucu akan menolong ketika kau menghadapi masalah? Firman. Kita butuh firman, kita butuh suara Tuhan. Itu yang harus selalu ada di gereja ini. Tanamkan di gereja ini. Harus dengar firman, bukan cerita dongeng. Haleluya. Haleluya. Kalau mau bilang orang pintar, dunia punya orang pintar, saudara. Kami hamba-hamba Tuhan angkatan saya, kurang lebih 20 tahun yang lalu, ada yang cuma lulusan SD. Tapi jangan main-main lulusan SD, kalau sampaikan firman, bisa tergeletak-geletak, saudara. Karena apa? Urapan. Memang ini terbatas, tapi kalau ini plus Tuhan, ditambah hikmat Tuhan, dahsyat. Petrus dengan latar belakang hanya nelayan, sekali berkhotbah 4.000 orang bertobat. Haleluya. Ada haleluya. Oh, diam-diam baik, saudara. Udah lapar? Sama, belum juga, saudara. Next. Yang berikutnya. Apalagi berbicara kuasa. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nanti saya akan ceritakan apa maksud tempat kudus. Next, 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Poin yang kelima, kuasa darah Yesus akan membawa kita ke sorga. Dengar ya, kalau tidak ada tanda darah, Anda tidak boleh masuk sorga. Haleluya. Karena oleh penebusannya, oleh kebenarannya, kita boleh masuk bersama dengan dia. Kalau nggak ada tanda darah, nggak boleh, saudara. Makanya ada ayat berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang. Memang kata sedikit kita nggak pernah tahu berapa banyak yang sedikit. Tetapi percayalah kalau sedikit berarti benar-benar sedikit. Kemarin kami berdua baca firman Tuhan bersama. Ada ayat yang berkata kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan selamat. Anda merasa nggak? Kok 1 hari cepat ya? Kayaknya baru pagi udah sore. Pagi sore. Kayaknya 1 minggu lewat. Ini saudara, ini udah April. Kayak baru kemarin Natalan. Kami menikah bulan 2, tanggal 2. Udah lewat mau 3 bulan. Cepat kali. Kenapa ini terjadi? Karena memang Tuhan sengaja waktu itu dipersingkat. Di dunia ini akan ada 2 kelompok. Dengar yang saya mau ngomong ya. Saya nggak tahu saudara bagian yang mana, tapi saya berharap saudara sama-sama dengan saya. Kelompok yang pertama adalah orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kurang ajarnya diplesetin begini. Mungkin lusa atau di lain hari. Kurang ajar, saudara. Kapan Yesus kembali? Tetapi ada
kelompok yang kedua, kelompok kedua adalah mereka yang ketakutan kalau Yesus datang. Saya nggak tahu saudara bagian yang mana. Tapi saya berdoa supaya seluruh jemaat GBI Kebon Baru yang saya cintai, termasuk kelompok yang menantikan kedatangan Tuhan. Saudara mau cari apa sih dalam dunia ini? Aduh, kalau ngomong cari apa Anda bingung saudara ya. Kemarin saya sharing sama Ibu Gembala, saya pergi ke Papua. Dari Jayapura kami naik pesawat. Satu daerah, lalu kami pergi naik kapal perahu. Cuma 5 orang, open cup, atap kami langit di daerah Pulau Ambai. Di sana puji Tuhan tidak ada listrik. Dan Anda tahu kalau tidak ada listrik tidak ada sinyal. Kami ibadah pakai generator. Mulailah masuk kami ibadah. Pulaunya terpencil dan saya baru tahu rupanya di pulau itu adalah pertama kali GPDI masuk di tanah Papua itu di pulau itu. Opa saya WH Bolang almarhum pernah ke sana. Dan saya cucunya datang. Saya nggak ngomong masalah itu, tapi saya ngomong masalah ketika saya baru duduk di gereja. Datanglah dan masuklah pemain musik yang pakai musik tradisional. Ada gitar, bass betot. Saya bilang hebat bener nih. Gimana caranya mereka? Rupanya itu rakitan. Ya, itu rakitan. Lalu saya tanya sama gembalanya, itu gimana mainnya? Aduh, Pak Pendeta, itu nanti aja Pak Pendeta lihat. Bayangkan talinya itu bukan tali gitar, tali pancing. Dan nadanya cuma itu, nggak bisa overtune. Kalau overtune pecah mungkin. Ya, kalau Ibu Golda begini, mereka bingung. Begini, apa nggak ngerti? Karena nadanya cuma itu. Yang saya mau saksikan begini. Waktu mereka mulai main lagu pertama, mereka nyanyikan, cari apa di dalam dunia. Waktu itu dinyanyikan saya nangis saudara. Saya hancur. Itu kan lagu sekolah minggu. Itu kan lagu lama, nggak pernah dinyanyikan lagi. Tapi kenapa Tuhan bawa ke tempat itu dan saya dengar lagu itu. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu bina. Saudara mau bawa apa? Gelarmu, uangmu, jabatanmu, asetmu, mau bawa apa? Kita tinggalkan semua. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Surga jauh lebih berharga. Alkitab berkata apa? Artinya kita memiliki seluruh dunia. Tapi kalau jiwa kita binasa. Mungkin hari ini engkau menjadi kontraktor. Apa itu kontraktor? Kontrak sana, kontrak sini. Gak apa-apa saudara. Gak masalah. Ingat engkau punya rumah di sorga. Haleluya. Kalau dapat rumah ya puji Tuhan. Kalau belum ya kau jadi kontraktor gak apa-apa saudara. Kenapa? Gengsi. Makan tuh gengsi. Saya gak pernah lihat tukang minta-minta di lampu merah. Pak, minta apa? Kenapa? Belum makan pizza Pak hari ini Pak. Pak saya belum makan steak hari ini. Miring lu. Kenapa kalau makan di warteg? Malu. Malu tuh kalau ngutang gak bayar. Malu tuh kalau bunuh orang tuh malu. Makan di warteg malu. Saudara yang sering ke pasar daerah sini pasti sering ketemu kami berdua. Saya pertama kali pergi ke pasar untuk sekian purnama kok. Ini sekian purnama nih. Saya pergilah ke pasar Blimbing. Saudara ya, saya waktu itu cuma pakai masker. Ibu Gembala lagi keliling-keliling karena dia baru ketemu pasar. Wah, lo sana kemari, kesana kemari, kemari kesana, kemari kesana, sana kemari. Saya cuma nunggu aja saudara di motor. Tiba-tiba muncul satu ibu. Dan dia terbelangak dan berkata, wah, Pak Gembala, tumben. Aduh, haleluya, Yesus. Awalnya malu, tapi sekarang malu-maluin, saudara. Semua pasar kita pergi, bahkan pasar di belakang, ketemu Ibu Rohani, haleluya.
Bapak Ibu Gembala belanja ikan, dapat bonus pisang. Oh, haleluya, itu hamba Tuhan tuh begitu saudara. Haleluya. Siapa lagi yang mau bawa ke pastori? Silakan. Ada sukacita, tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Yang terakhir, sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, saya minta pemain musik. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintas kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Berikut. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Katakan satu kali. Belum semua, katakan satu kali. Ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Perhatikan. Dia bawa darahnya sendiri dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Yang berikutnya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Sama-sama katakan darah Kristus. Lebih keras lagi, darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang, tepuk tangan buat Tuhan dulu dong, haleluya, oleh darah Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama.